Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu bapak sehat semua deh. Baik, Alhamdulillah. Saya untuk juga. memulai sesi pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Bagi yang beragama Islam, kita baca basmalah. Bagi yang non-Muslim, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kemudian ini SOP-nya, prosedur yang kita lalui dalam latsar ini. Untuk pertemuan pertama, kita akan perkenalan. Nanti Bapak Ibu memperkenalkan diri secara individu, meskipun di room ini sudah tertulis nama Bapak Ibu. Nanti yang diperkenalkan pertama nyebut nama, kemudian instansi kerja, kemudian setelah itu Bapak Ibu menceritakan secara singkat pengalaman Bapak Ibu belajar secara mandiri. Sebelum Bapak Ibu ikut Latsar ini kan sudah belajar mandiri ya, belajar lewat modul dan MOOC. Nah, di dalam MOOC itu ada PowerPoint, ada video. Nah, itu ceritakan secara singkat saja, sebutkan bagaimana secara kognitif ya, pengalaman kognitif atau ilmu pengetahuan. Apa yang Ibu Bapak dapat dari belajar mandiri itu. Yang kedua, nanti ceritakan pengalaman afektifnya, secara emosional bagaimana ya perasaan Bapak Ibu selama belajar mandiri itu bagaimana ceritakan. Nah, Bapak Ibu hanya menyebutkan nama, instansi, pengalaman belajar mandiri. Jadi mungkin hanya 1 menit aja nggak sampai ya. Ya paling lama 2 menit. Itu. Oke, sebelum Bapak Ibu memperkenalkan diri, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Memang prosedurnya semacam itu. Sudah nampak Bapak Ibu? Baik. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Halo? Ampun, Mbak, kelihatan. Sudah apa? Oke ya. Nama saya tadi sudah dikenalkan sama Mas Nanang. Nama Gunawan, tempat tanggal lahir Matrijron. Matrijron itu salah satu Kapanewon. Kapanewon itu nama lain kecamatan. Kalau di luar DIY namanya kecamatan. Kalau di DIY, daerah istimewa Yogyakarta, kecamatan itu sebutannya Kapanewon. Kapanewon Matrijron lahir tanggal 11 Agustus 1968. Kemudian jabatan saya Widya Iswara ahli utama ya. Maaf, jabatan saya ahli Widya Iswara ahli utama. Pangkat golongan pembina utama 4E, instansi kerja Balai Diklat Keagamaan Semarang. Alamat saya, alamat rumah ya. Tenggaran, Gedangrejo, Karangrejo, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nomor HP 081 227 86 nolnya 3 kali 5. Saya mulai bekerja tahun 1994. Bapak Ibu belum ada yang lahir ya. Saya bekerja pertama kali sebagai CPNS tahun 94, guru, guru MTS Negeri Banyusoco, pelayan Gunung Kidul. Itu saya jalani 4 tahun ya, dari 94, kemudian setelah itu pindah ke MTS Negeri Karangmojo dekat dengan rumah. Nah, sejak 2006, tepatnya 13 Desember 2006, saya pindah atau mutasi kerja ke Balai Diklat Keagamaan Semarang sebagai Widya Iswara sampai sekarang.
Jadi nggak terasa sudah sekitar berapa? 20 tahun saya bekerja di Semarang. Oke, saya dikaruniai 3 anak dari satu istri SMP. SMP 1 Semen, Gunung Kidul. Anak saya 3, yang pertama perempuan sudah punya anak, saya sudah punya cucu, 1 cucunya. Anak yang pertama bekerja di eh, Pemprov DIY. Kemudian anak yang kedua, laki-laki masih bujang ini Bapak Ibu, kalau mau jadi menantu saya, bekerja di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan yang ketiga, masih juga bujang ini, baru lulus dari manajemen UMY, ya baru lulus kemarin, ya. Itu 3 anak saya. Oke, itu sekilas tentang diri saya. Nanti secara intens barangkali ada yang mau menanyakan, silakan. Baik, sekarang giliran Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri, silakan. Dari Pak Ketua dulu. Ketuanya siapa nih? Ketua kelompok atau ketua kelas? Ada ketua kelompoknya ya. Oke, sekarang dari kelompok 3 dulu, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Abisena, biasa dipanggil Rafli, Oke, bekerja di Satuan Kerja KUA Mojo Tengah Wonosobo oke. sebagai penghulu ahli utama. Jadi kemarin tuh ketika belajar sewajar, Nama eh, gimana Pak? penghulu ahli utama. Iya, eh, iya Pak. Ahli utama itu 4E loh, Mas. Oh bukan penghulu, penghulu apa ya Pak? Yang baru masuk. Penghulu ahli pertama, Mas. Ah ya, penghulu Jadi ahli adanya itu pertama. pertama, terus Mat. nanti muda, terus madya. Nanti kalau sudah 4D Eh, itu utama. Oh Jadi iya 4 Pak. itu utama. Ya, semoga kesalahan itu menjadi doa Bapak, kemudian bisa Amin, bertanggung. amin, amin, amin. Silakan lanjut. Ceritakan pengalaman Bapak belajar mandiri. Singkat saja. Oh, jadi ketika itu saya belajar tentang di MOOC sewajar itu tentang adanya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian belajar tentang manajemen ASN, ada juga tentang pelayanan publik. Habis itu bagaimana kita harus saling bekerja sama antar lintas sektoral, Pak. Seperti itu. Oke, cukup. Baik, yang lain. Cukup, Pak. Kelompok 3 dulu. Yuk, silakan kelompok 3. Atau enggak harus kelompok 3 dulu, silakan kelompok 4 juga boleh. Ayo, semua nanti perkenalkan diri loh. Mohon Baik, izin Bapak. Assalamualaikum Oh, oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jawab dulu. Silakan. Ya, ya, perkenalkan Oke. nama saya Siar Aji Waskito. Saya bekerja di instansi KUA Ganti Warna Kabupaten Klaten sebagai penghulu ahli pertama. Ya, Untuk pengalaman saya waktu mengikuti MOC CPNS kemarin, mencakup beberapa topik yang relevan, Pak. Yang pertama mengenai tugas fungsi ASN seperti itu, terus bela negara terkait dengan pelayanan publik dan juga tentang eh, teknologi informasi, Bapak. Karena kan pada saat ini tidak menutup kemungkinan ASN itu kan harus melek teknologi juga ya, Pak. Seperti itu, ya. Pak, yang saya pelajari. Oke, silakan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Mohon izin Bapak dan teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisrina Imtinan. Saat ini saya mengajar fisika di MAN 1 Banyumas. Kemudian sedikit bercerita terkait pengalaman saya belajar melalui MOOC pada saat pembelajaran mandiri yang lalu. Secara kognitif tentunya saya mendapatkan banyak sekali hasanah ilmu pengetahuan utamanya atau khususnya terkait dengan pemahaman nilai-nilai ASN, kemudian juga prinsip pelayanan publik secara profesional,
dan lain sebagainya. Kalau untuk pengalaman secara afektif mungkin awalnya gugup nggih Pak, karena kan di sana banyak sekali penugasan, banyak sekali materinya, namun eh, karena sudah terbiasa saya jadi lebih antusias. Selain itu juga kan materi di sana bisa di-download, bisa diunduh, bisa dibaca-baca, jadi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Seperti itu Pak. Terima Oke, kasih. silahkan yang lain. Monggo Bapak Ibu. Mohon izin, Ayo, Pak. monggo. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, Bu, nama saya Sihin Abdul Alfani. Saya saat ini bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Untuk pengalaman pembelajaran dalam MOOC kemarin, khususnya untuk pelayanan publik, jadi saya lebih mengerti tentang konsep dasar pelayanan publik yang baik, serta standar pelayanan publik yang perlu diikuti dan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mungkin itu pengalaman saya, Pak Bu, untuk pembelajaran MOC yang mandiri itu. Terima kasih, Pak. Oke, silahkan yang lain. Mohon Mohon izin, izin Bapak. Bapak. Ya, silahkan Ibu Rizka. Mbak Rian, monggo, monggo. Dengarin Mbak. Oke. Mohon izin, Bapak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Silakan, Mohon izin. terdengar. Oke. Sebelumnya mohon maaf karena di madrasah saya sedang ada acara lomba-lomba, jadi suaranya Ya. mungkin sedikit berisik, Bapak. Mohon maaf. Mohon izin perkenalan. Perkenalkan, nama saya Rizka Anissa Rahman. Sekarang saya bekerja di MTS Negeri 3 Cilacap sebagai guru bimbingan dan konseling. Kemudian pengalaman saya ketika mengikuti MOOC itu untuk secara kognitif saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, terutama pengetahuan mengenai nilai-nilai ASN yang berakhlak itu, bagaimana cara mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pengalaman afektifnya, mungkin sama seperti Mbak Nisrina tadi, saya merasa cemas, merasa gugup karena itu adalah pengalaman pertama saya mengikuti MOOC. Jadi namun seiring berjalannya waktu saya merasa excited, merasa senang karena banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan. Begitu saja Bapak. Terima kasih atas waktunya. Oke, terus yang lain? Mohon izin Bapak, perkenalkan Oke. nama saya Sofli Yazid Al-Fawaz. Asal saya dari Tegal dan sekarang bekerja di KUA Kecamatan Gandrung Mangu sebagai penghulu ahli pertama. Untuk pengalaman saya dan ilmu yang saya dapatkan dari pelatihan MOOC kemarin, saya lebih menekankan ke pengetahuan tentang berakhlak. Core value ASN yang berakhlak itu karena benar-benar bisa menjadi pedoman untuk kita semua selaku ASN untuk nilai-nilai dasar yang harus kita pegang. Untuk kesannya ya cukup excited ya Pak dengan adanya MOC. Itu awalnya memang rata-rata mungkin semuanya kaget dengan materi yang seabrek dan harus kita pelajari. Tapi alhamdulillah ya sedikit demi sedikit kita lalui bersama, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang dapat saya. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar Bakuso, instansi dari Staben Raden Wijaya Wonogiri, jabatan dosen asisten ahli pertama, mohon maaf. Lalu untuk pengalaman saya mempelajari MOOC, saya mempelajari tentang nilai-nilai bela negara dan nilai-nilai dasar sebagai PNS, dan nilai-nilai tersebut bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam bekerja. Dan untuk pengalaman afektifnya, saya merasa senang karena materi di dalam MOOC itu bisa di-download, bisa dipelajari waktu kita senggang, jadi tidak terpaku pada waktu tertentu. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Pak Rahmat. Okay. Pak Rahmat dosen apa di Staben? Dosen PGSD, Pak. Oh, PGSD. Okay. Oh iya.
Silakan, Ibu yang lain. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sarah Safira. Sekarang saya mendapatkan penempatan di MTS Negeri 2 Cilacap sebagai guru bimbingan dan konseling, Pak. Terkait pengalaman kemarin, ketika mengikuti MOOC Latsar, eh, ada banyak pengalaman yang berharga bagi saya, terutama dalam pembelajaran daring ya, Pak ya. Menambah wawasan saya. eh, di situ juga banyak kuis interaktif mengerjakan soal sehingga lebih mudah dipahami meskipun dilakukan secara daring. Selain itu, eh, dalam kegiatan yang MOC yang kemarin membantu saya melatih disiplin serta manajemen waktu untuk Oke. segera menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke. Terima Silakan kasih, yang lain. Pak. Iya. Monggo yang lain. Mohon izin Bapak. Iya, silakan Ibu Ya, baik. Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Gunawan dan Bapak Ibu teman-teman Latsar semuanya. Perkenalkan nama saya Nadia Salsabila, biasa dipanggil dengan Nadia. Kemudian untuk instansi tempat bekerja saya saat ini adalah di MTS 3 Sukoharjo. Untuk tugas saya sebagai guru bimbingan dan konseling. Kemudian untuk pengalaman saya selama belajar di MOOC itu mendapat pengetahuan baru ya Pak, pengetahuan baru terkait dengan nilai-nilai ASN, kemudian terkait dengan bela negara, ada wawasan kebangsaan juga, yang tentunya itu bermanfaat bagi kita sebagai warga negara Indonesia ataupun bagi kita sebagai seorang ASN ke depannya. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Baik, Baik, Yes, izin Bapak. siapa dulu, Pak? yes, silakan. Baik, Monggo ya. bertanya dulu nggak Bapak? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak, Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Wiwit Cahatin Hasanah, biasa dipanggil Wiwit. Saya bekerja di MAN 2 Grobogan sebagai guru bimbingan dan konseling. Nah, pengalaman saya kemarin belajar MOOC Swajar yaitu mendapat pengetahuan yang baru ya terkait materi-materi tentang nilai-nilai dasar ASN, kemudian pelayanan publik dan juga manajemen ASN. Eh, Kemudian pengalaman afektif saya itu pertama merasa penuh tekanan ya karena banyaknya materi dan juga mengerjakan ujian. Tetapi ketika saya udah melihat hasil belajar yang terus meningkat, itu menjadi semangat yang baru untuk terus belajar dalam itu MOOC Swajar kemarin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Baik, mohon izin Bapak. Iya. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Mizan. Saya dari Brebes dan bekerja di unit kerja KUA Kecamatan Bantar Kawung sebagai pembunuh alih pertama. Pengalaman saya ketika mengikuti MOOC Swajar kemarin yang pertama mungkin ya kurang lebihnya sama seperti yang lain, menambah ilmu dan yang menjadi pedoman nantinya untuk kita sebagai ASN dalam bersikap, berperilaku dalam kehidupan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Ratna Sulistiawati, bisa dipanggil Ratna. Instansi saya di MTS Negeri 14 Boyolali, tetapi saya asalnya dari Kulon Progo, Yogyakarta. Kemudian pengalaman saya kemarin belajar MOOC Swajar itu ya sama seperti yang lain ya, kurang lebihnya saya mendapatkan informasi tentang bagaimana menjadi seorang ASN. Akan tetapi yang paling menarik bagi saya yaitu berkaitan dengan literasi digital karena saya ini termasuk orang yang aktif menggunakan sosial media. Jadi dengan mempelajari tentang literasi digital, saya bisa lebih menjaga bagaimana perilaku saya di media sosial seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Mohon izin Bapak. Ya, silakan.
Mohon izin, perkenalkan nama saya Surya Cahya Nugraha untuk unit kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Untuk formasi yaitu penghulu ahli pertama. Terus untuk kesan belajar di MLOC kemarin cukup menarik karena ada materi PDF, PowerPoint, dan video. Selain itu juga materi terkait nilai dasar ASN berakhlak juga menjadi hal yang menarik untuk diimplementasikan sebagai kita calon pegawai negeri sipil. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Oke, Izin Bapak. jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nida Uljana. Saya bekerja di KUA Nggodean Sleman sebagai penyuluh agama Islam. Pengalaman saya mengikuti MOOC kemarin itu yang pasti sama seperti teman-teman mendapat banyak pengetahuan dasar sebagai ASN yang itu sangat penting bagi kita semua. Kemudian wawasan kebangsaan tentang pelayanan publik. Kemudian untuk pengalaman secara efektif, yang pertama pasti sama seperti teman-teman merasa khawatir karena dengan materi yang sangat banyak, kemudian harus bisa membagi waktu untuk membaca materi, kemudian mengerjakan banyak soal. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah semuanya dapat berjalan secara baik. Kita bisa membagi waktu antara kita belajar dan juga tugas sebagai penyuluh di KUA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan yang lain. Izin Bapak, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Rifki Wahyu Alfian untuk unit kerja agama Kecamatan Petangan Kabupaten. Untuk formasi di sini saya penghulu ahli pertama. Untuk pengalaman saya belajar mandiri kemarin memang kurang lebih ya, nggak beda sama teman-teman semua. Dapat pengetahuan baru, ilmu baru terkait tentang ASN, nilai ASN, pelayanan, kebangsaan, dan lain-lain. Dan untuk secara efektifnya pengalaman saya memang agak kaget juga karena banyak sekali materi-materi yang disediakan, tapi untungnya saja untuk jam belajar yang fleksibel, jadi bisa diatur saat jam santai bisa belajar, jadi tidak terlalu tertekan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan yang lain. Oke Bapak, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Umar Fahmi. Asal saya dari Kabupaten Malang dan tempat kerja saya di KUA Kecamatan Kumpul, Kabupaten Pemalang, dan formasi sebagai penghulu ahli pertama. Untuk pengalaman saya mengikuti emosi Latsar kemarin adalah pengalaman yang sangat besar menurut saya, dikarenakan banyak pembelajaran yang belum pernah saya kulik, apalagi tentang gender gitu ya Pak. Banyak di Kabupaten Malang juga ada beberapa yang gender tersebut belum bisa dikemukakan ke halayak umum. Jadi dengan adanya materi tersebut, saya juga bisa belajar tentang bagaimana untuk mengkaji tersebut. Begitu Bapak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Monggo. Mohon izin, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Ridwan Saputra, unit kerja dari KUA Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Pengalaman mempelajari MOC kurang lebih sama teman-teman yang lain, menambah ilmu pengetahuan terkait nilai-nilai ASN, nilai dasar ASN yang berakhlak seperti itu. Kemudian untuk pengalaman secara emosional, yang pertama kaget karena apa? Kagetnya materi sebanyak itu harus dipelajari dengan baik. Tapi alhamdulillah kemarin dapat mempelajarinya dengan baik, kemudian mengerjakan soal-soal
evaluasi akademik dengan baik juga. Mungkin itu pengalaman yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan yang lain. Monggo. Kelompok 4 masih banyak yang belum. Apa nggak mau perkenalan? Nanti saya nulisnya angka gimana untuk bikin nilainya kalau nggak ada perkenalannya. Mohon izin Bapak. Oke. Oke. Perkenalkan, saya Zulfa Zaituna Zahra, penyuluh agama Islam Kecamatan Karanglewas di KUA Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Untuk pengalaman kognitif saya belajar di MO Siswajar mendapatkan banyak sekali pengetahuan, yaitu lebih ke bagaimana cara menjadi ASN yang profesional. Dan untuk pengalaman afektif, seperti teman-teman merasa kaget karena materinya sangat banyak, tapi ternyata dapat mempelajari dengan baik. Ya, begitu saja Bapak. Terima kasih. Oke, silahkan yang lain. Selamat pagi Bapak. itu masih panjang. Tok coba sendiri Selamat pagi Pak Gunawan, saya Farid di Farmasi Asisten Ahli UIN Sunan Kalijaga. Untuk pengalaman belajar di MOOC ASN Pintar, tentu saja sebagai ASN baru melihat bahwa MOOC ini memberikan kemudahan ya dalam mengakses materi pembelajaran yang tentunya relevan dan terstruktur. Tapi pengalaman belajar ini juga membuka kesadaran saya bahwa pembelajaran daring itu tidak selalu berjalan mulus. Jadi di satu sisi fleksibilitas waktu dan ketersediaan materi membuat saya tuh belajar mandiri gitu. Tapi di sisi lain tantangannya adalah keterbatasan interaksi langsung. Jadi proses diskusi dan pendalaman materi itu terasa kurang hidup. Nah ini menurut saya bagi saya itu untuk menuntut diri untuk lebih juga dalam memilah, menafsirkan dan juga mengaitkan materi dengan konteks pekerjaan sehari-hari. Itu sih, jadi bagi saya emosi ini bukan sekedar sumber pengetahuan tambahan, tapi juga ruang refleksi sejauh mana sistem pembelajaran digital itu mampu menjawab tantangan yang dihadapi ASN di lapangan. Gitu Pak Gunawan. Oke, terima kasih. Silakan yang lain. Siapa yang belum ini? Ya silakan. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya nggak muncul, Pak. Halo, Pak Setio. Halo, Pak Setio, suaranya nggak ada ya. Pak Zairofi Setiawibowo, suaranya nggak ada. Atau nggak usah pakai. Ini butuh teman. Assalamualaikum Pak, izin memperkenalkan diri. Oke. Loh, Ibu Ella ini kelompok berapa? Kelompok 1 Pak. Oh, ini kelompok 34, Ibu. Oh iya. Ibu live aja. Oke. Ngapunten Pak, terima kasih. Oke. Silakan ya, Pak Zairofi Setiawibowo. Kelompok 3 itu berapa orang? Halo. Ketuanya? Kelompok 3 itu. Ada 10, Pak. Oke, kelompok 4 berapa orang? Kelompok 4 ada berapa orang? Ketuanya 10 siapa? orang. 10 orang. 10 orang ya? Iya. Baik, silakan Pak Zairov. Halo Pak Zairov, memperkenalkan diri. Perkenalkan rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zairofi Stoibowo. Saya saat ini ditugaskan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Retno, Kabupaten Wonogiri. Nah,
perihal pengalaman dalam menjalani MOOC kemarin, yaitu pertama mendapatkan beberapa istilah-istilah maupun pengetahuan yang sangat baru bagi saya, sehingga dapat memberikan saya sedikit gambaran daripada apa itu tugas-tugas sebagai seorang ASN dan lain sebagainya. Kemudian tentunya saya juga sedikit mendapatkan tekanan untuk selalu dapat belajar dan menuntut diri untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik untuk menyiapkan menjadi ASN yang baik pula, gitu Pak. Oke, makasih semua Bapak Ibu yang telah memperkenalkan diri ya. Ada yang belum? Semua sudah ya? Baik. Nah, dari perkenalan dan cerita Bapak Ibu pengalaman belajar mandiri, baik itu lewat modul maupun dari MOOC, yang di dalam MOOC ada PowerPoint dan video, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Bapak Ibu telah belajar dan mempelajari semua materi Latsar gitu ya. Hanya kemudian secara teori bahwa orang belajar, orang mendapatkan informasi itu ada yang secara kriteria, secara eh, pola itu ada tiga. Ada yang punya tipikal audio yang peka dengan pendengarannya, ada yang peka dengan eh, penglihatannya ya, kemudian ada yang peka secara kinestetik atau dengan praktek secara fisik. Ya, ada yang visual dengan mata, ada yang audio dengan telinga, ada yang kinestetik. Atau ada yang kombinasi antara dua, misalnya audio maupun visual, atau audio dengan kinestetik, atau tiga-tiganya. Nah, tentu yang peka secara audio akan lebih mudah menerima dengan cara mendengarkan dari MOOC yang berupa video. Tapi ada juga yang peka secara visual, barangkali lebih mudah ketika Bapak Ibu belajar dengan membaca modulnya atau mencermati, menyimak PowerPoint yang ada di MOOC. Ya, itu semua adalah tipikal kita masing-masing. Jadi kalau ada yang merasa saya tertekan dan sebagainya, mungkin kondisi emosional karena tipikal Bapak Ibu yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Artinya barangkali Ibu Bapak lebih peka kepada eh, misalnya dengan visualnya, kemudian dia harus mendengar itu kan masalah ya. Tapi kan pihak LAN, Lembaga Interaksi Negara selaku pemegang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Latsar ini, itu tentu sudah memperhitungkan bahwa masing-masing CPNS ini tipikalnya berbeda. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Maka kemudian disediakan. Ada yang berupa modul, ada yang berupa MOOC. Nah, oke. Tapi prinsipnya kesimpulan saya adalah Bapak Ibu sudah mempelajari semua materi yang ada di yang dalam yang disediakan oleh LAN untuk Latsar. Nah, karena sudah Bapak Ibu pelajari, maka saya tidak mungkin menjelaskan karena keterbatasan waktu juga. Hanya diberi waktu 3 jam pelatihan, tidak mungkin membahas dari slide pertama sampai slide terakhir yang jumlahnya ratusan slide ya. Kalau nggak salah itu ada 216 slide itu ya. Nah, tentu saya hanya akan memanfaatkan beberapa waktu ini untuk mereview beberapa hal yang barangkali kita anggap pokok atau penting saja. Baik, Bapak Ibu. Kita sampaikan beberapa review yang singkat saja. Oke, deskripsi singkat sudah nggak usah. Sudah Bapak Ibu pahami. Tujuan pembelajaran juga demikian. Nah, yang ini mungkin perlu kita sampaikan. Indikator keberhasilan Bapak Ibu dikatakan, nampak ya Bapak Ibu ya? Slide kita nampak ya? Halo Bapak Ibu, kelihatan ini? Terlihat Bapak. Oke, Iya, baik. Bapak. Kelihatan Pak. Ya, oke, oke. Saya lanjutkan ya. Tentu saja
Bapak Ibu dikatakan berhasil dalam pelatihan ini, dalam khususnya di agenda 1. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nanti Bapak Ibu akan menjalani selama latsar ini 4 agenda. Agenda 1 yang sekarang sedang kita bahas ini ya, kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Kemudian nanti agenda 2 itu berkaitan dengan berakhlak, dan agenda 3. Dan yang terakhir nanti agenda yang keempat, habituasi. Bapak Ibu dibawa ke bagaimana membuat rancangan aktualisasi yang nanti akan diaktualisasikan dan dihabituasikan selama kurang lebih 1 bulan. Nah, sekarang kita bicara tentang agenda 1. Bapak Ibu dikatakan berhasil mengikuti pelatihan khususnya di agenda 1 ketika Bapak Ibu menguasai 3 indikator ini. Ya. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai yang berdasari sikap perilaku bela negara dan analisis wawasan kebangsaan. Stressingnya adalah membawa Bapak Ibu punya sikap dan jiwa nasionalisme, cinta tanah air NKRI, melindungi, mencintai ideologi kita, dasar negara Pancasila. Kita merawat dan menjaga konstitusi dan kebineka tunggal ikaan kita, bineka tunggal ika kita. Nah, sebagai ASN, Bapak Ibu tentu tahu konsekuensi jadi ASN itu seperti apa. Maka konsekuensi yang harus ditanggung adalah Bapak Ibu akan berkurang hak-haknya ya. Dalam arti hak-hak Bapak Ibu akan terkurangi. Contoh misalnya, dulu sebelum Bapak Ibu jadi ASN barangkali mau bangun jam berapa silahkan gitu ya. Tapi sekarang setelah jadi ASN ya harus tahu bahwa berangkat kerja jam berapa, mulai kerja jam berapa. Misalnya Bapak Ibu sebagai guru di madrasah masuk kerja jam 7 ya sebelum jam 7 Ibu Bapak harus sudah sampai di sekolah di madrasah ya. Nanti pulangnya jam berapa ya jam kita jam berapa. Kalau yang di kantor misalnya di KUA, di kementerian, di Kemenag Kabupaten Kota atau di Kanwil itu jam 4 sore misalnya. Atau mungkin kalau Jumat 4:30 tergantung dari masing-masing instansi. Nah, yang di kampus juga demikian, aturan dosen bagaimana itu harus ditaati. Kemudian kalau kita di kantor harus berpakaian seragam apa, ini kan menjadi hak kita, sepertinya ada kebebasan yang terkurangi. Kemudian ketika kita sudah masuk jadi ASN, PNS dalam hal ini ya, nanti sebentar lagi, amin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus sadar bahwa sekarang posisi Bapak Ibu sebagai ASN atau PNS itu abdi. ASN atau PNS ini sebenarnya apa ya? Secara substansi menurunkan grade kita, mendowngrade diri sendiri. Karena kalau kita jadi rakyat itu adalah pemilik sah negara, kita adalah tuan, maka begitu kita masuk sebagai ASN ya kita sebagai abdi, sebagai pelayan. Maka kita tidak boleh kemudian apa ya, arogan, sok kuasa. Kemudian ya beberapa kasus yang barusan kita dengar, misalnya ada kasus di Pati ya sebagai contoh. Bagaimana pemimpin kemudian secara vulgar ya, dalam tanda petik seperti memberikan sebuah tantangan ya dan sebagainya. Bapak Ibu sudah tahu sendiri ya di dalam YouTube atau mungkin ada yang mengamati langsung. Nah, nggak boleh seperti itu. Sebagai abdi negara kita harus melayani rakyat, ya, melayani kepentingan negara, dan kita melayani masyarakat, melayani rakyat, melayani user, pemakai kita. Misalnya guru ya melayani muridnya, dosen melayani mahasiswanya, yang bekerja di kantor melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita. Nah, sebagai abdi negara kita harus melayani negara dalam konteks sesuai dengan konstitusi dan regulasi yang ada. Ya, kita harus bisa memisahkan antara penguasa dengan negara ya. Kadang-kadang penguasa itu melakukan sesuatu yang ada, bahkan melawan arus atau melawan konstitusi. Nah, ketika terjadi semacam itu, tentu kita sebagai ASN tidak boleh membabi buta kemudian membela atas nama saya abdi negara ya gitu ya. Negara dengan penguasa ada titik bedanya. Ya, tidak berarti kalau penguasa sama dengan negara. Ya, kadang-kadang
penyimpangan itu menjadikan dia tidak berdiri pada posisi sebagai pejabat yang harusnya mengamankan dan menjalankan konstitusi, tapi kadang-kadang dalam tanda petik ya mengkhianati konstitusi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus bersiap untuk mengorbankan sebagian hak kita dalam rangka menjadi abdi negara dan abdi masyarakat. Yang kedua, melakukan analisis isu kontemporer di lingkungan unit kerja dan jabatan peserta atau jabatan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bagaimana kita peka terhadap perubahan, terhadap situasi yang ada di sekitar tempat kerja kita. Kita nggak boleh apatis, kita nggak boleh acuh cuek, kita nggak boleh masa bodoh. Kita harus peka terhadap setiap perubahan sekecil apapun yang terjadi di lingkungan kerja kita. Terus kalau kita sudah peka, kita peduli, terus bagaimana? Ya kita kalau ada masalah ikut memberikan solusi. Jangan menjadi troublemaker, tapi menjadi trouble. Ya. Jadi bagaimana kita harus bisa memberikan kontribusi. Pak, saya tidak mampu. Ya, sebatas kemampuan kita. Nah, dalam hal kita tahu tapi tidak mampu, bagaimana? Laporkan, infokan kepada pihak yang berwenang. Ya, begitu. Misal nanti ada indikasi di kantor kita, ada indikasi misalnya korupsi, ya kita sebagai bawahan bagaimana? Ya kalau kita tahu, kita kasihkan informasi kepada pihak yang berwenang. Ada indikasi semacam ini dan sebagainya. Yang ketiga, melakukan praktek yang mencerminkan kesiapsiagaan bela negara. Konteksnya ini adalah kita bersiap diri untuk memberikan kontribusi dalam hal bela negara. Bela negara itu bukan berarti sipil dipersenjatai. Sipil dilatih PBB, dilatih perang, dilatih pegang senjata. Kemudian dalam kondisi darurat ada perang, kemudian sipil disuruh maju ke medan perang. Tidak. Kalau itu yang terjadi, bunuh diri. Karena kita memang bukan dipersiapkan untuk menjadi tentara yang maju perang. Ya, yang kita hadapi adalah tentara yang terlatih. Jiwanya adalah jiwa pembunuh. Yang namanya militer itu sejak daftar sampai pensiun itu jiwanya adalah jiwa bagaimana membunuh. Psikologinya psikologi militer. Beda dengan kita yang sipil ya, psikologinya psikologi sipil. Psikologi sipil itu kalau psikologi militer semua orang jahat sebelum terbukti baik. Nah gitu ya. Maka kalau bela negara itu tidak kemudian sipil dipersenjatai kemudian suruh maju ke medan perang, tidak. Tapi makna dari bela negara itu bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara sesuai dengan porsi dan proporsi kita masing-masing. Misal sebagai guru, bagaimana kita bela negaranya? Ya kita mengajar, mendidik, ya, melayani siswa atau murid kita dengan baik. Itu bela negara. Dosen memberikan ilmunya, mengajar, melatih mahasiswanya. Itu dengan baik ya. Itu bela negara. Bahkan bagaimana anak-anak kita ajari, kita latih, kita biasakan buang sampah di tempatnya, itu bela negara. Coba bayangkan sekarang. Kalau budaya buang sampah di sembarang tempat itu berjalan dan selalu berjalan seperti itu, akan terjadi ya sampah menggunung, kemudian ketika hujan menyumbat saluran air, kemudian terjadi banjir yang kemudian melanda pemukiman. Itu kerugian material berapa? Kalau itu bisa kita selamatkan dengan cara buang sampah di tempatnya, nanti bisa mengurangi bahaya banjir. Itu anggaran berapa miliar triliun yang bisa diselamatkan untuk sekedar mengatasi banjir. Gitu ya. Kemudian ada bagaimana budaya disiplin, budaya bersih, budaya tepat waktu, budaya membaca, budaya sopan santun dan sebagainya. Itu bela negara. Ya, jadi apapun yang kita lakukan sesuai dengan kompetensi bidang tugas kita itu sudah merupakan bentuk bela negara. Nah, sebagai ASN tentu bela negara kita sangat luas, ada kesempatan di dalamnya. Ya, ketika kita bekerja secara profesional itu adalah bentuk konkret dari bela negara. Oke.
Nah, target yang kita harapkan, yang harus kita capai, itu target capaiannya ada 3 ya. Tahu, mau, mampu. Tahu dalam arti ketika Bapak Ibu sudah belajar secara mandiri maupun secara sinkronus, tatap maya seperti sekarang ini, Zoom seperti saat ini, maka diharapkan Bapak Ibu punya dapat pengetahuan baru tentang teori sosial dan sebagainya. Dan dapatkan informasi tentang sejarah, ya sejarah dari sebelum kemerdekaan, selama masa kolonialisme dan sampai saat ini. Kemudian dapat regulasi atau aturan-aturan. Yang kedua, mau punya semangat, punya motivasi, punya gairah, ya, punya etos semangat ya, mau implementasikan. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan. Tidak hanya omong doang, tidak hanya omon-omon, tidak hanya gedang awak pakel, ngomong gampang lakoni angin. Oke, yang ini sudah ya, Bapak Ibu sudah pelajari. Ini jadwal yang sudah dan akan kita lalui. Jadi, dan ini sebagian dari jadwal juga. Nah, pembelajaran nanti ada yang berupa sinkronus, tatap maya seperti hari ini, Zoom. Nanti ada yang asinkronus yang dilakukan oleh Bapak Ibu secara mandiri. Dan nanti ada pembelajaran yang tatap muka. Waktunya kalau nggak ada perubahan 3 hari. Nanti 1 minggu kalau nggak salah menjelang Bapak Ibu berakhir, Latsar itu akan diundang ke BDK Semarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Oke. Nah ini Bapak Ibu sinkronus, asinkronus. Nanti Bapak Ibu akan banyak menggunakan waktu untuk asinkronusnya. Jadi kalau sinkronus itu tatap maya seperti hari ini, maka asinkronus Bapak Ibu belajar mandiri. Oke, baik. Ini aturan surat edaran. Nah nanti di agenda 2 Bapak Ibu akan ketemu dengan narasumber yang lain, WI yang lain, fasilitator yang lain, yang akan bersamai Bapak Ibu mendiskusikan tentang ASN berakhlak. Ya berakhlak itu akronim ya, bernya Widya Ismara agenda 2. Nah nanti agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu nanti saling berkaitan, saling berkaitan untuk Bapak Ibu di bawah membuat rancangan aktualisasi atau RA. Oke, oke nanti itu ya. Nah nanti Bapak Ibu kemarin sudah belajar 3 modul ini ya, ada modul 1, modul 2, modul 3. Nah, secara garis besar modul 1, 2, 3 itu kalau dibedah isinya seperti ini. Modul 1, ada modul 2, ada modul 3. Ya, oke. Nah, di modul 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara isinya secara garis besar ini. Memantapkan wawasan kebangsaan. Oh, Bapak Ibu tentu bangga ya sebagai anak bangsa Indonesia yang kalau kita lihat Indonesia itu sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke. Sampai kita punya 3 wilayah waktu ya. Indonesia bagian barat, tengah, timur. Nah, itu menunjukkan bahwa begitu luasnya wilayah NKRI ini. Ya. Kemudian kita punya 2/3 wilayah kita itu berupa air. Air itu ada yang air di laut, air di darat. Dan kalau kita punya kekayaan yang 2/3 air, itu luar biasa. Tidak semua negara loh ya punya perairan yang luas seperti Indonesia. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Dari luasnya laut ini menjadikan kita punya iklim ya, bukan musim, tapi iklim muson yang dimana ada 2 musim dalam 1 tahun, musim penghujan dan musim kemarau. Sehingga kita hidup di Indonesia itu nyaman, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Coba di negara-negara lain ada yang mataharinya hanya sebentar, sehingga suhu udaranya sangat dingin sekali. Bahkan pada musim dingin suhu itu bisa di bawah 0 derajat. Jadi perlu pemanas ruangan. Coba kalau kita di Indonesia ini nggak usah pakai pemanas kan. Sepanas-panasnya kita paling berapa? 38, 40 itu sudah. Itu pun kadang-kadang hanya bagian-bagian tertentu. Secara umum paling 34, 32. Jadi nggak terlalu panas. Dingin-dinginnya ya paling berapa? 14, 16, 18.
Kita masih mampu eksis bertahan dengan berselimut atau pakai sarung atau pakai jaket dan sebagainya. Belum kita bicara kekayaan alam, baik nabati maupun hayati, baik flora maupun fauna ya, baik berupa binatang maupun tumbuhan. Belum lagi kekayaan tambang kita, belum lagi kekayaan dalam bentuk budaya. Pulau kita yang sekitar 13.000 yang besar kecil yang sudah diberi nama maupun yang belum. Kemudian budaya kita, bahasa kita yang 700 bahasa, kuliner kita yang ribuan, belum lagi eh, bentuk-bentuk sama dari ketela sudah berapa puluh jenis makanan yang dibuat dari ketela. Sama-sama dari kacang itu sudah berapa puluh makanan yang terbuat dari bahan dasar kacang dan seterusnya. Coba kalau kita lihat di barat, di Timur Tengah misalnya, makanan pokok mereka apa? Ya gandum, daging. Kalau kita, buah apapun ada di Indonesia. Jadi kalau kita nggak panen padi pun sebenarnya nggak terlalu risau ya, karena masih ada cadangan lain. Bisa ada jagung, ada ketela, ada umbi-umbian. Mungkin juga ada ikan, mungkin ada kacang-kacangan, mungkin ada yang bisa diolah dari tumbuh-tumbuhan. Bapak Ibu pernah makan keripik gedebok? Pohon pisang itu loh Pak Ibu. Kalau di desa tempat saya namanya bonggol. Kalau di tempat orang Ewoh itu dipasah. Dipasang, dikerok itu kemudian nanti dimasak. Jadilah makanan. Namanya bonggol. Itu dibuat keripik enak sekali itu dari pohon pisang yang bagian bawah itu bonggolnya itu. Nah kan contoh semacam itu. Dari mungkin makanan buah-buahan yang kelihatan dulu hanya sampah, tapi ternyata setelah diolah bisa jadi makanan yang enak dan sebagainya. Kemudian menumbuhkan kesadaran bela negara, kita harus siap membela negara, mempertahankan NKRI, baik dari ancaman dalam maupun luar negeri. Ancaman luar negeri ya kolonialisme, ancaman dalam negeri ya separatisme, memisahkan diri, memerdekakan diri, dan sebagainya. NKRI, Bapak Ibu sudah dilatih mulai sekarang ya, pagi-pagi sudah absen, pusaka, mungkin ada yang pakai fingerprint dan sebagainya. Setiap bulan dibuat RCKH untuk bukti pelaksanaan tugas kita. Triwulan kita bikin LCKH atau SKP triwulan. Akhir tahun juga ada SKP akhir tahun dan sebagainya. Oke. Nah, modul itu isinya secara garis besar di tidak satu ini. Nah, ini sudah. Ini sudah ya. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita nilai-nilai bela negara. Nah, nanti di akhir agenda satu ini nanti Bapak Ibu akan ada tugas yang mana bela negara itu nanti ada kolom metrik yang Bapak Ibu harus buat. Nanti diambil dari ini aja Pak. Bu. Kita copy cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, copy, kemudian tempelkan di kolom kedua setelah nomor ada kolom ini. Kemudian masing-masing ini ada indikatornya. Cinta tanah air yang pertama ini ada 6 indikator. Yang kedua sampai kelima itu ada masing-masing 5 indikator. Nanti hanya diambil satu-satu saja masing-masing nilai-nilai bela negara ini. Kemudian diambil satu-satu ini yang sesuai dengan core issue. Core issue apa nanti kita jelaskan. Kemudian yang sesuai dengan TUSI Bapak Ibu. TUSI itu tugas Bapak Ibu. Oke. Oke. Ya, oke. Nah, ini modul 2 nanti di agenda 2. Nah, sekarang kita langsung ke ini Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu ini kita beri bekal untuk membuat rancangan aktualisasi di kelompok 1. Nah, dari kelompok adik-adik agenda 1 Mas saya. Jadi agenda 1 itu berangkatnya dari analisis isu Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti diajar kita bawa ke bagaimana Bapak Ibu mencari isu, mencari core isu, mencari isu utama. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan 4 hal ini? Pertama, praanalisis. Yang kedua, memilah atau menapis isu. Yang ketiga, mendalami atau menganalisis isu. Yang keempat, memberikan alternatif penyelesaian, solusi. Nah, praanalisis ini Bapak Ibu diminta mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu. Bapak Ibu melihat, mencari isu yang berkembang di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Ya, di tempat kerja Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mengidentifikasi, dicatat isu-isu yang ada itu. Bisa 10, bisa 50, bisa banyak. Nah, dari yang banyak itu kemudian nanti Bapak Ibu
Ya, ambil 5 saja. Nah, 5, kemudian sebelum ke sana saya jelaskan dulu tentang isu itu apa. Isu itu lingkupnya bisa masyarakat, bisa instansi, satu tempat kerja, bisa nasional, bisa bangsa dan negara. Nah, boleh nggak Bapak Ibu mengambil isu tentang perang Israel dengan Iran misalnya? Boleh, tapi kalau konteksnya sekarang kayaknya nggak relevan. Karena apa? Bapak Ibu kan bukan orang yang bekerja di bidang itu. Kalau Bapak Ibu calon diplomat kerja di Deplu, Departemen Luar Negeri, oke lah ambil isu itu. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai pegawai Kementerian Agama ya nggak usah lah ambil itu. Ambilnya di mana? Ambil yang di instansi atau tempat kerja Bapak Ibu. Di KUA ya KUA, yang di madrasah, madrasah, dan seterusnya. Nah, isu itu apa? Isu itu kondisi atau masalah atau isu. Yang dimaksudkan isu itu deskripsi isu itu apa? Nah, isu itu adalah kondisi atau masalah yang ada datanya, ada faktanya, bukan katanya, bukan persepsi, bukan asumsi, tetapi fakta yang terjadi, benar-benar ada dan real nyata. Nah, isu itu jika tidak diatasi maka akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Nah, kemudian isu itu melibatkan banyak pihak, bukan kasuistis satu orang, ya, tapi banyak kasus yang terjadi, itu namanya isu. Kemudian perumusan isu. Nah, perumusan isu itu hendaklah ditulis dengan pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas dengan memuat fokus dan waktu terjadinya isu tersebut. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengidentifikasi isu masalah yang ada di Satker Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu menapis. Tadi kan banyak sih, misalnya 10, ada 30, ada 50. Nah, yang banyak itu diambil 5 saja. 5 itu kemudian dianalisis dengan APKL, USG, dan seterusnya. Nah, APKL itu apa? APKL itu singkatan akronim, hanya aktual. P-nya problematik, K-nya kelayakan, K-nya yang L-nya adalah kelayakan. Jadi dari kata layak ditambah awalan ke akhiran an, kelayakan. K yang pertama kelayakan dari kata dasar kalayak dikasih awalan ke, dikasih akhiran an. Nah, aktual itu apa? Bapak Ibu diminta mencari isu yang aktual. Karena yang aktual, maka kemudian jangan cari isu yang tidak aktual. Nanti kita akan menggunakan skala Likert, skala 5. Skala 5 itu dari 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu sangat tidak aktual, 2 tidak aktual, 3 cukup atau sedang. Yang keempat itu aktual, yang kelima sangat aktual. Maka carilah yang aktual itu yang minimal angkanya, skornya itu 4. Syukur kalau ada yang 5. Jangan 3, jangan 2, jangan 1. Karena perintahnya kita diminta mencari isu yang aktual. Itu. Nah, contoh nanti di metriknya dibikin seperti itu. Metrik penilaian kualitas isu dengan analisis APKL. Bapak Ibu diminta mencari 5 isu. A, B, C, D, E. Isu A, B, C, D, E. Nah, setelah ada isu 5 itu, kemudian masing-masing dikasih skor. Aktualnya berapa, kemudian problematiknya berapa, kelayakannya berapa, kemudian kelayakannya berapa, kekalayakannya berapa, setelah itu dijumlah. Nanti isu kedua sama seperti itu, dijumlah semua, setelah itu nanti di ranking, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian diambil yang 3. Nah, yang dari 3 di APKL itu kemudian kita analisis dengan USG. U-nya apa? Urgensi. S-nya apa? Seriousness. G-nya apa? Growth. Nah, yang 5 jadi 3, kita bikin metrik baru ini. Nomor 1, 2, 3, isu yang dari APKL yang 5 tadi diambil 3, 3 besar dimasukkan di isu ini, 1, 2, 3, kemudian dikasih skor lagi, U-nya berapa, S-nya berapa, G-nya berapa, dijumlah gitu. Nah, nanti di ranking lagi, nah yang satu peringkat besar atau number one atau nomor 1 itulah yang disebut dengan per isu atau isu utama. Nah, isu utama itu nanti kita analisis dengan menggunakan fishbone. Boleh SWOT, boleh main mapping, dan lainnya. Tapi kita rekomendasikan, sarankan pakai fishbone saja di daftar ini. Fishbone. Fishbone itu apa, Pak Iwan? Fish itu apa, fish? Fish itu apa? Ikan. Ikan. Bone apa? Tulang. Tulang. Berarti teori tentang tulang ikan. Nah,
Kenapa dikatakan seperti itu? Karena nanti kalau digambar seperti bentuknya ikan nih, seperti ini. Nih. Nah, apa yang kita ambil dari USG yang 3 itu, yang tertinggi, satu itu kita namakan core isu atau isu utama. Kita bawa, kita masukkan di kepala ikan ini, Bapak Ibu. Ini adalah efek yang ada di kepala ikan atau core isu itu adalah efek atau akibat. Akibat itu ada sebabnya. Penyebabnya adalah 4 hal ini. Yang kita beri akronim 4M. Man, methods, kemudian material, kemudian milieu. Ya, jadi ada 4. Nah, ini nanti seperti ini. Jadi eh, gambarannya seperti ini. Jadi ini ada sebab, ada penyebab, maaf, ada akibat. Jadi efek itu ada akibat di kepala ikan yang ini merupakan core isu, dan akibat ini ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya ada 4M. Man, material, methods, dan milieu. Nah, ketika kita sudah melihat gambar ini, maka kemudian penyebab ini yang kita nanti cari solusinya. Misalnya ini ada material, ada misalnya men. Ya. Penyebabnya apa? Lemahnya SDM. Nah, kalau terjadi banyak duri, Bapak Ibu, banyak duri ini kalau bisa kita rangkum jadi satu. Tapi unsur manusianya apa dari 4 duri ini, misalnya gitu. Kita ambil salah satu. Nah, demikian pun nanti metodenya seperti itu, materialnya seperti itu, kemudian di milieunya juga sama seperti itu. Nah, oke, dah. Sampai di sini, nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat, di Fishbone tadi diminta untuk membuat rekomendasi alternatif. Penyebab-penyebab ini tadi, penyebab-penyebab dari metode, material, dan milieu, itu Bapak Ibu cari solusinya. Diberikan di sini nanti. Nah ini, gagasan apa yang Bapak Ibu tawarkan untuk mengatasi misalnya lemahnya sumber daya manusia. Misalnya diadakan workshop. Ya, nah, ada gagasan atau kegiatannya ditulis nomor 1, diadakan workshop. Langkah workshop itu apa saja? Misalnya dibentuk panitia, diundang peserta, diundang narasumber, diadakan workshop, dilakukan evaluasi misalnya. Nah, demikian juga nanti misalnya materialnya karena apa misalnya? Karena lemahnya tidak ada SOP, maka kemudian gagasan kegiatannya apa? Dibuat SOP. Nah, langkah buat SOP-nya apa? Misalnya kumpulkan literatur atau referensi, kemudian bikin draft SOP, diuji cobakan SOP itu, dievaluasi dan seterusnya. Nah, demikian seterusnya. Oke, nanti di bela negara juga demikian. Bela negara nanti ada namanya apa? Ada metriknya. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekarang langsung ke tugas, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya minta untuk membuat tugas ya. Nanti tugasnya ada 2, tugas kelompok dan tugas mandiri. Ya, tugas kelompok dan tugas mandiri. Dari Bapak. Nah, tugas kelompok nanti dikerjakan bareng-bareng. Oke. Kita tugas kelompok dulu ya. Nanti masing-masing kelompok bikin satu-satu saja. Kelompok 3 1, kelompok 2 1. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ini tugas kelompok, sudah kelihatan Bapak Ibu? Udah, Bapak. Sudah, Pak. Nah, perhatikan. Udah, Pak. Kelompok 3 bikin 1, kelompok 4 bikin 1.
Apa yang harus dilakukan oleh kelompok ini? Satu, buat video visualisasi bahasa. Bapak Ibu membuat video yang menggambarkan tentang Indonesia. Pertama, setiap peserta mencari satu buah video yang menggambarkan tentang Indonesia. Masing-masing setor satu video yang menggambarkan tentang Indonesia, bisa ideologinya, Ipolexos, Budhankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, bisa tentang keindahan Indonesia, tentang pulaunya, tentang laut, tentang kulinernya, tentang tarian, tentang budaya, apapun silakan. Disetor kepada pengepul ya. Nanti yang mengkoordinir siapa yang menyunting video itu. Nah, nanti kumpulkan jadi satu, kemudian dari kumpulan video itu diedit, disunting jadi video baru. Nah, video baru itu nanti pada bagian akhir video tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang berbeda satu dengan lainnya. Dengan ucapan. Misalnya Indonesia Jaya, NKRI harga mati, Indonesia maju, Indonesia dan sebagainya. Minimal 5 menit. Kurang boleh, lebih tidak boleh. Waktu pengumpulan sesuai jadwal di LMS. Nanti di jadwal di Bapak Ibu nanti dibuka di BLC atau LMS itu ada tempat uploadnya. Silakan diupload di sana. Masing-masing mengupload. Meskipun itu tugas kelompok, nanti hasilnya di-share ke teman-teman secara individu, diupload ke masing-masing secara individu. Teknik pengumpulannya link YouTube dengan publish terbatas. Tulis link di MS Word, upload di LMS. Kriteria penilaiannya seperti ini. Keterkaitan substansi wawasan kebangsaan. 2. Kerjasama dan kekompakan kelompok. 3. Estetika video. Dibuat seindah-indahnya, sebagus-bagusnya, jangan asal jadi. Itu yang pertama ya. Tugas yang pertama nanti di-upload jadi satu. Yang kedua, tugas kelompoknya buat teks lirik yel-yel. Ini nanti untuk penyemangat ya Bapak Ibu. Yang kedua, yang ketiga bikin lagu kelompok. Nih, lagu kelompok itu nanti Bapak Ibu bisa mengubah lagu yang sudah ada, misalnya apa ya, Garuda Pancasila, kemudian diganti liriknya, silakan. Nah, silakan ini ya, ketentuannya nanti dibaca. Yang terakhir ini buat skenario role play. Nah, kita akan bermain peran sosiodrama, ya. Silakan aturannya seperti ini. Upayakan semua peserta, semua anggota yang 10 orang itu terlibat dalam permainan atau di-upload, di-download di BLC sudah ada di sana. Oke, itu yang tugas kelompok, kemudian yang tugas individu ini. Oke ya. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan Bapak Ibu? Iya, Pak. Oke, saya jelaskan ya. Nah, ini lembar individu dikerjakan sendiri-sendiri, nanti selesai di-upload. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pertama, analisis isu dan di instansi masing-masing. Satu, temukan core isu utama dengan menggunakan analisis APKL dan USG tadi. Cari isu yang ada di satker Bapak Ibu, di tempat kerja Bapak Ibu, ambil 5. 5 itu kemudian dianalisis dengan APKL. Ya, aktual, kemudian P-nya apa? P-nya? Problematik, kemudian K-nya apa? Kelayakan. Kemudian kelayakan. Ya, oke ya. Kemudian nanti setelah 5 di APKL, ambil 3. Nah, setelah diambil 3, masukkan di USG. Itu kemudian diambil 1. Nah, 1 itulah yang dikatakan core issue. Masukkan dalam fishbone, analisis fishbone. Nanti dibuat gambar seperti gambar dalam fishbone. Nanti gambarnya seperti ikan itu ya. Di kepala ikannya dimasukkan core isunya, kemudian nanti di tubuh ikannya itu penyebabnya yang 4M itu. Main, methods, material, dan milieu. Nah, itu yang nanti yang Bapak Ibu lakukan. Tentukan indikator nilai bela negara. Nah, setelah itu nanti
Ibu Bapak buat metrik bela negara. Tadi yang saya katakan tadi tinggal di copy di PowerPoint atau di modul ya. Ambil yang intinya 5 itu, ambil copy satu-satu, nanti di bawah saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu diminta untuk tentukan buat learning journal. Learning journal itu Bapak Ibu diminta membuat rekaman dengan suara, menceritakan pengalaman kognitif maupun afektif saat mengikuti kegiatan sinkronus. Sinkronus itu tatap maya seperti sekarang. Seperti sekarang ini. Jadi Zoom seperti ini. Nah, maupun asinkronus, yaitu belajar secara mandiri. Yang mengerjakan mandiri, belajar mandiri. Dalam bentuk rekaman suara. Ya. Ketentuannya ini. Durasi lama rekaman maksimal 3 menit. Kirim dalam Nah, nanti kita hari apa ini hari apa sekarang? Hari Rabu ya. Nanti kita hari Jumat ketemu. Nah, nanti paling akhir besok malam ya, hari Kamis jam 23.59. Nah, kemudian ketentuan penulisan nanti dibaca sendiri. Nah, apa yang jadi tugas Bapak Ibu di atas penjelasan di atas tadi nanti bentuknya seperti ini, Bapak. Bapak Ibu mulai mengerjakan di kolom ini, lembar kerja individu A, hari ke-1. Nama peserta tulis, ditulis Bapak Ibu ya, diisi nanti. Nah, kemudian identifikasi analisis isu APKN. Cari 5 isu. Cari 5 isu yang sesuai dengan bidang kerja Bapak Ibu. Isu itu ada di tempat kerja Bapak Ibu. Nah, di sini isu ini dimulai dengan pernyataan negatif. Misalnya, lemahnya bla bla bla, rendahnya bla bla bla. Misalnya, rendahnya minat baca siswa atau murid di MI mana. Nah, terus dikasih kriteria aktualnya berapa, problematiknya berapa, kelayakannya berapa, kelayakannya berapa, kelayakannya berapa. Kemudian jumlah berapa. Nanti yang kedua juga sama. Misalnya tingginya tingkat perceraian di KUA mana, APKL-nya berapa. Nanti sampai 5 ini. Besar dari peringkat ini nanti dianalisis dengan USG. 3 besar dari APKL masukkan sini, tertinggi 1 berapa, 2 apa, 3 apa. Kemudian dikasih nilai atau skor lagi, urgensinya berapa, seriusnya berapa, grade-nya berapa, jumlah berapa. Begitupun yang kedua dan ketiga, kemudian di ranking lagi. Nah, dari 3 ini diambil 1 besar, ya, yang tertinggi rankingnya, itulah nanti yang dikatakan sebagai core issue atau isu utama. Nah, isu utama itulah nanti dimasukkan di kepala ikan ini, yang namanya fishbone. Di kepala ikan ini, core isu atau isu utama itu kita letakkan, kita copy paste, tempelkan di kepala ikan. Ini adalah efek. Ini adalah akibat. Akibat ini ada penyebabnya. Penyebabnya apa? 4M. M itu apa? Man, material, methods, milieu. Ada penyebab karena unsur manusia, ada penyebab karena unsur material, ada penyebab karena unsur metode, ada penyebab karena unsur milieu. Ya. Nah, misalnya nanti terjadi penyebab dari unsur manusia itu ada 3 duri misalnya. Ya, duri A, duri B, duri C. Nah, kalau bisa ABC ini kita gabung jadi satu, kemudian kita rumuskan dengan kalimat baru. Ya, kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, ABC ini nggak bisa digabung, maka ambil di mana? Nah, misalnya yang A, ya udah ambil yang A ini. Nah, yang A ini sebagai unsur penyebab, kemudian kita cari solusi kita, gagasan kita untuk mengatasi penyebab A ini. Ya, misalnya rendahnya SDM. Nah, kemudian nanti di bawah kita bikin metriknya di sini. Rendahnya SDM, maka gagasannya apa? Usulan yang kita berikan solusinya. Misalnya dengan diadakan pelatihan, atau diadakan workshop, atau dikirim pelatihan, dikirim kursus, dan sebagainya. Nah, langkah-langkahnya apa? Misalnya kalau misalnya dikirim kursus, misalnya. Langkahnya apa? Diseleksi. Ya, langkah pertama seleksi. Yang kedua, membuat surat permohonan kepada lembaga yang akan kita kirimi karyawan yang SDM-nya lemah tadi.
kemudian pengiriman eh, SDM ke pelatihan, kemudian dievaluasi dan seterusnya. Demikian pun gagasan misalnya dari sisi materialnya apa, ya dilihat nanti yang paling dominan yang mana. Nah, terus kemudian berikan solusinya seperti apa. Begitu seterusnya sampai terakhir. Nah, di sini nanti rencana aksi bela negaranya seperti ini. Ini tinggal di copy saja, Bapak Ibu. Di 5 yang tadi kita tampilkan, itu diambil, ini tinggal copy paste aja dari di slide di atas tadi. Copy paste sampai yang kelima. Nah, kemudian dari tinta tanah air ini kan ada 6 indikator di sana. Di copy di sini. Diambil yang mana? Yang sesuai dengan core issue. Indikator yang dekat-dekat atau sesuai dengan core issue dan yang sesuai dengan tusi Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua sama sampai yang kelima begitu seterusnya. Oke. Baik itu tugas individunya selesai kemudian Bapak Ibu upload di BLC atau LMS. Nah, paling lambat besok malam jam 23.59. Nah, silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan kaitannya dengan tugas kelompok dan individu. Nah, karena hari ini Bapak Ibu setelah selesai sinkronus ini Bapak Ibu masuk latihannya atau sesi ini pagi hari. Kalau teman-teman Bapak yang kelompok 1, 2 kan nanti habis asar ya. Habis asar selesainya maghrib sudah nggak ketemu lagi karena Bapak Ibu mesti ya pulang lah ngurusi keluarga kan gitu ya. Nah karena ini masih ada 7 jam maksud saya, silahkan dimanfaatkan untuk mengerjakan yang tugas kelompok, yang video tadi itu loh, role play, kemudian yel-yel lagu. Selesai lah besok pagi sampai sore bisa mengerjakan yang individu. Syukur kalau bisa hari ini selesai semua gitu ya. Jadi segera diupload besok pagi Bapak Ibu tinggal belajar yang lain gitu. Oke, silakan kalau ada yang sampaikan. Maaf ya saya minum ya. Silakan Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Izin Bapak, mohon maaf untuk Ya silakan. ada beberapa tugas ya Pak. Apakah kami boleh meminta filenya untuk kita mengkaji ulang Pak? Karena tadi mungkin ada yang beberapa kami ketinggalan juga untuk beberapa tugas yang akan kami kerjakan. Kami Ibu boleh Bapak meminta nanti filenya. ya oke. Ibu Bapak file yang saya sampaikan itu ada di BLC. Ya, BLC ya, bukan di BLC ya. BLC nanti dibuka itu diupload semua, di download semua di situ ada semua. Materi yang semua materi dari awal sampai akhir ada di situ semua. Termasuk tugas itu nanti Bapak Ibu ada di BLC juga Bapak Ibu. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak. Oke ya, Belum nanti tahu ya Pak. atau sekarang coba sekarang Bapak Ibu buka di BLC-nya. Ada di situ. BLC sudah tahu cara masuk di BLC kan? Kemarin kan waktu di apa? Sudah bisa kan? Sudah ya, sudah ada yang mencoba dan bisa melihat. Nanti kalau sudah bisa di download, di set di masing-masing kelompok untuk tugas itu. Oke, ada yang lain? Nah, nanti ketika mengupload perhatikan ya, yang tugas individu masukkan di agenda 1 individu. Yang tugas kelompok 2, yang tugas kelompok masukkan di agenda 1 tugas kelompok. Jadi jangan saya masuk di agenda 2 ke agenda 3 ya. Tugas-tugas yang kami ampul agenda 1 masuknya nanti di agenda 1. Oke ya, perhatikan itu dengan cermat karena nanti munculnya di sana kalau nanti sampai salah kamar nanti nilai Bapak Ibu ada yang kurang dari tugas itu. Oke? Ya, silakan yang lain ada yang mau sampaikan. Masih ada waktu 2 menit. Cukup? Baik, kalau sudah cukup silahkan Bapak Ibu lanjut ke kelompok masing-masing nanti untuk bisa diskusi apakah lewat WA atau lewat video call atau apa silahkan para ketua untuk mengatur bagaimana
nyamannya untuk menyelesaikan tugas kelompok ini. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di Sinkronus 4, Sinkronus hari Jumat ya. Nanti di hari Jumat nanti Bapak Ibu saya minta untuk menampilkan semua, dalam arti baik tugas kelompok berupa apa namanya video, kemudian yel-yel, lagu, dan ditayangkan role play-nya. Selesai itu nanti Bapak Ibu mempresentasikan tugas individunya yang APKL, USG, sampai di Fisbon dan bela negara tadi. Oke gitu ya, nggak usah panik, pokoknya santai saja. Latsar itu bukan sesuatu yang bikin kita harus stres ya, pokoknya dibikin happy ya, tidak harus stres kaku-kaku banget ya. Oke gitu ya. Baik, saya kira demikian. Mari kita akhiri sesi pagi hari ini dengan baca hamdalah. Bagi yang non-muslim dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kembali ke main room atau mau masih tetap di sini silahkan. Ya, ini sudah di main room ya, sudah di main room ya, bukan breakout ya. Oke Bapak Ibu, saya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anang, Terima Dr. kasih Elsie, Bapak. saya selesai. Mohon izin untuk live, nggih. Ya, silakan Bapak Ibu diskusi dengan teman-teman. Pamit nggih. Nggih, Bapak.